Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, wassalawatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassuhbihi ajmain. Segala puji bagi Allah, solawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah, keluarga, serta para sahabatnya. Terima kasih telah mampir di channel Farid TCG, semoga keberkahan selalu menyertai Anda. Sebelum lanjut, alangkah baiknya, klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Juga jangan lupa klik like dan share, agar informasi yang Anda ketahui bisa bermanfaat untuk banyak orang dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW memang menyisakan cerita-cerita menarik. Sudah banyak buku dalam berbagai bahasa yang mengulas ini, baik sejarah kehidupan Nabi maupun kehidupan Arab jauh sebelum datangnya Nabi terakhir ini. Salah satunya adalah buku Muhammad, Prophet and Statesman karya Montgomery Watt yang juga sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia. Dalam buku itu, Watt mencoba merunut dan menyajikan fakta-fakta antropologis Arab pra-Islam untuk menguatkan sejarah, adat dan tradisi yang ada sejak dulu, kelak tak hanya menentukan karakter ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga pola-pola dan pendekatan Nabi dalam menyebarkan ajarannya. Satu yang menarik adalah uraian Watt soal tradisi dagang orang Arab secara umum, khususnya Makkah. Sebagai wilayah yang mayoritas gersang dan berbatu, kala itu mereka menyadari betul bahwa tak ada yang bisa diharapkan dari sumber daya alamnya. Sebagai pilihannya, mereka berdagang sebagai ikhtiar bertahan hidup. Sebagian memang ada yang beternak, namun hal ini cukup berat dilakukan karena mengharuskan mereka terus berpindah mencari lahan subur berumput guna pakan ternaknya. Dengan karakter kehidupan gurun yang sulit dan keras, beberapa kelompok juga terbiasa merampok para kafilah yang melintas dari berbagai negara, sebagai upaya untuk survive. Di Makkah, adanya Ka'bah menjadikannya sejak dulu sebagai tempat keramat dan suci. Para pengembara dari berbagai penjuru Arab, pada waktu tertentu selalu datang untuk melakukan ritual dan penyembahan terhadap berhala. Konsep Arba'atun Hurum yang sejatinya sudah ada sejak dulu benar-benar dimanfaatkan banyak orang untuk berbondong-bondong mengunjungi Makkah tanpa khawatir mengalami penyerangan oleh kelompok lain. Keramaian peziarah Ka'bah laiknya ibadah haji di masa sekarang ini, menjadikan perputaran uang di kawasan ini sangat tinggi. Tak hanya itu, letak Makkah yang strategis sebagai jalur perniagaan, kota ini selalu ramai dilewati para kafilah dagang. Jelas, ini lahan basah. Dengan menerapkan pajak perdagangan, para pembesar suku terkemuka sekaligus penguasa Makkah tak hanya memiliki pengaruh besar, tetapi juga mengeruk keuntungan besar. Di Makkah sendiri, terjadi pula persaingan antar suku sebagai perebutan atas kekuasaan kawasan Ka'bah. Di sisi lain, orang Makkah sebenarnya juga melakukan tindakan ilegal. Mereka melakukan penaklukan wilayah dengan kekerasan, dan bertikai dengan kelompok lain sebagai upaya misi perluasan wilayah kekuasaan dagang. Harta yang diperoleh dari musuh ini kemudian digunakan sebagai biaya mereka melakukan ekspansi. Cara seperti inilah yang mereka lakukan, hingga kemudian menguasai pasar Ukas dan daerah-daerah sekitaran kota Taif. Belakangan diketahui bahwa Taif adalah salah satu kompetitor utama perdagangan kota Makkah. Watt mengatakan, hingga tahun 600-an Masehi orang Makkah menguasai hampir seluruh perdagangan yang melalui Arab bagian barat. Singkatnya, kemudian hadirlah Nabi sebagaimana yang diramalkan akan datang di wilayah mereka. Pada perjalanannya, sebenarnya mereka tidak menolak kedatangan Muhammad. Namun, saat ia mulai berdakwah menyentuh aspek ketauhidan sehingga harus menyingkirkan berhala di sekeliling Ka'bah, beberapa pembesar Makkah terusik. Menerima konsep ketuhanan Muhammad, sama saja meruntuhkan perekonomian Makkah, sebab akan menghilangkan wisatawan religi Ka'bah. Faktor ancaman ekonomi inilah yang menjadi salah satu faktor utama keengganan beberapa pembesar Makkah menerima ajaran Nabi. Ayat-ayat yang awal turun, tentang larangan mengumpulkan dan menyimpan harta untuk pribadi,
dan perlunya mengasihi anak yatim dipandang sebagai upaya Tuhan menegur perilaku kapitalis dan materialis para pedagang kaya Makkah yang gemar memonopoli perdagangan dan menelantarkan kelompok-kelompok lemah. Dalam konteks ini, kelompok lemah adalah mereka yang secara sosial tidak memiliki backingan bani atau kabilah yang besar, sehingga rawan ditindas oleh saudagar-saudagar yang kuat secara finansial. Bukti-bukti keengganan pembesar Makkah menolak ajaran Muhammad, yang mereka sendiri sejatinya mengakui kebenarannya, juga diungkap oleh Ibnu Hisham. Dalam sirahnya diceritakan, ada 3 pembesar Quraisy Makkah yang sengaja keluar di malam hari hanya untuk mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi, yakni Abu Sufyan, Abu Jahal, dan Akhnas bin Syuroik. Mereka diam-diam datang dan menempelkan telinganya ke dinding rumah Nabi. Uniknya, mereka datang sendiri-sendiri dan menyimak di sisi rumah Nabi yang berlainan, sehingga ketiganya tak ada yang saling mengetahui. Saking asyiknya, mereka tak sadar telah menyimak hingga subuh. Mereka seketika panik dan langsung berusaha meninggalkan rumah Nabi. Namun di persimpangan jalan, ketiganya bertemu dan saling mencurigai dan menuduh satu sama lain. Akhirnya mereka semua mengakui atas apa yang barusan dilakukan, namun bersepakat untuk menyimpan rahasia ini dan tidak akan mengulangi lagi. Mereka mewanti-wanti, jika masyarakat Makkah sampai tahu tentu akan menjatuhkan kepemimpinan mereka. Lalu, mereka berpisah. Malam selanjutnya, ternyata ketiga orang tersebut mengulangi lagi tanpa sepengetahuan satu sama lain, dan bertemu lagi di persimpangan jalan yang sama. Sebagaimana di malam sebelumnya, mereka pun kembali membuat perjanjian yang sama. Bahkan hal ini terulang hingga 3 malam. Dari apa yang diungkapkan oleh Montgomery Watt maupun cerita Ibnu Hisham, pembesar Makkah sejatinya mengakui kebenaran Muhammad. Namun, faktor duniawi seperti ancaman kehilangan sumber penghasilan ekonomi dan kekuasaan, menutup hati mereka dari kebenaran itu. Sejak awal sebenarnya mereka telah menyadari bahwa dengan kepribadiannya, Muhammad sangat berpotensi untuk menjadi pemimpin besar Makkah. Artinya jika mengikuti ajaran Muhammad, mengakomodir dan memberi ruang untuknya, mereka tidak hanya akan kehilangan ladang dagang namun juga kehilangan pengaruh dan kuasa di kota Makkah.